Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Siti Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan antara kekurangan tidur dengan kecenderungan melanggar peraturan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sani Insan Muhammadi MPD. Tidur merupakan faktor utama kesehatan fisik dan mental. Tidur bermanfaat untuk perkembangan serta pertumbuhan kognitif. Pola tidur pada mahasiswa perlu diperhatikan karena berhubungan dengan performa belajar di perkuliahan. Studi menunjukkan bahwa 10% mahasiswa yang kekurangan tidur lebih mudah untuk membolos kelas dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak kekurangan tidur. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tidur? Yang pertama adalah faktor penyakit. Nah, ada beberapa penyakit yang memperbesar kebutuhan untuk tidur. Misalnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi limpa. Lalu yang kedua adalah kelelahan. Seseorang yang kelelahan biasanya lebih mudah untuk tidur. Mengapa? Karena setelah beraktivitas mereka membutuhkan kembali energi untuk melakukan aktivitas lainnya. Lalu yang ketiga ada stres. Stres ini termasuk penyebab sulit tidur yang banyak terjadi. Stres terjadi ketika seseorang memikirkan banyak hal di otaknya atau seseorang tersebut suasana hatinya sedang tidak baik. Lalu yang keempat ada obat. Nah, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter dapat mengganggu proses tidur kita. Lalu yang keempat ada nutrisi. Kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi itu dapat mempengaruhi proses tidur, sedangkan kebutuhan nutrisi yang terpenuhi dengan baik dapat mempercepat proses tidur karena ada beberapa zat yang terkandung dalam protein. Misalnya, saat kita mengkonsumsi protein ada zat yaitu triotopan, yaitu asam amino yang dikeluarkan dari protein setelah dicerna. Lalu yang keenam ada faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tinggal itu dapat mempengaruhi proses tidur. Lingkungan yang nyaman dapat mempermudah proses tidur sehingga tidurnya nyenyak, sedangkan lingkungan yang bising akan mengganggu proses tidur. Lalu yang terakhir ada motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan terutama dari diri sendiri untuk seseorang melakukan tidur. Nah, seseorang yang mempunyai motivasi, yang berpikir bahwa tidur itu adalah hal yang penting, akan mengatur waktunya agar tidur dengan teratur. Adanya keinginan untuk menahan diri agar tidur, agar tidak tidur ini dapat mengganggu proses tidur. Lalu dampak apa saja yang ditimbulkan karena kekurangan tidur? Nah, pola tidur yang tidak teratur ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti mengantuk di siang hari, mata merah saat bangun tidur, atau selalu merasa ngantuk, mengantuk, dan mengantuk karena di malam hari kebutuhan tidurnya tidak terpenuhi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh David Dings dari University of Pennsylvania School of Medicine di Philadelphia, ada pengaruh negatif yang disebabkan oleh kekurangan tidur. Di antaranya kekurangan konsentrasi, waktu reaksi yang lama, mudah teralihkan atau distractibility, kurangnya energi, sering merasa lelah dan gelisah, kurangnya kemampuan dalam berkoordinasi, pengambilan keputusan yang tidak baik, sehingga sulit untuk memecahkan suatu masalah. Lalu karena itu dapat meningkatnya kesalahan. Dan yang terakhir adalah mudah lupa. Apa hubungan antara kekurangan tidur dengan kecenderungan melanggar peraturan? Nah, secara umum tidur yang baik itu dilihat dari kuantitasnya. Kebutuhan tidur itu berbeda-beda setiap orang dari usia muda hingga tua.
Nah, kekurangan tidur ini kan seperti yang dijelaskan tadi, menimbulkan beberapa dampak negatif. Pada umumnya, faktor yang dialami mahasiswa yaitu karena stres. Mahasiswa mengalami stres karena merasa banyak tugas dan ada tuntutan untuk belajar yang berdampak pada kuantitas tidur yang kurang. Hal tersebut berdampak pada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Misalnya, ketika seorang mahasiswa begadang di malam hari untuk mengerjakan suatu tugas perkuliahannya, mahasiswa tersebut kemungkinan akan bangun terlambat di pagi hari karena kebutuhan tidurnya tidak terpenuhi dengan baik. Nah, karena bangun terlambat, maka akan menghambat aktivitas yang lainnya, sehingga akan terlambat untuk masuk ke kelas. Lalu, apa saja solusi untuk mengatasi kekurangan tidur tersebut? Yang pertama, memperbaiki kebiasaan sebelum tidur. Biasakan sebelum tidur itu matikan gadget, matikan handphone, dan jauhkan diri dari jangkauan handphone agar tidur dengan nyenyak. Lalu yang kedua, mengganti waktu tidur yang terbuang. Mengganti waktu tidur ini bisa dilakukan di siang hari, namun jangan dilakukan terlalu lama karena akan menghambat aktivitas yang lain. Lalu yang ketiga, ada memprioritaskan tidur. Jika memiliki waktu luang, waktu yang cukup jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Jika tidak ada tugas, lebih baik digunakan untuk tidur dan bangun lebih cepat di pagi hari. Lalu yang keempat adalah melakukan olahraga secara rutin. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa olahraga itu dapat meningkatkan waktu tidur. Lalu yang terakhir adalah menghindari mengkonsumsi kafein seperti kopi karena minuman atau makanan yang mengandung kafein akan menyebabkan seseorang insomnia. Tidur merupakan faktor yang penting untuk menunjang kefokusan dalam belajar. Belajar juga merupakan hal yang penting untuk menunjang masa depan kita. Pola tidur yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Nah, jika hal ini terjadi, maka akan menghambat proses belajar kita sehingga performa belajar itu menurun dan berpengaruh pada kefokusan kita dan keaktifan belajar di kelas. Usaha awal untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan dapat mengatur waktu dengan baik. Aturlah waktu sebaik mungkin. Jangan melupakan belajar dan jangan lupa juga untuk tidur dengan teratur. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.